Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Dias Ardiansyah dengan NPM 2150036. Di kelompok satu ini, saya berperan sebagai moderator dengan anggota yang terdiri dari Tiara, ada Rifa, ada Restu, ada Bagja, dan ada Trenanda dengan dosen pengampu yaitu Bu Tessa Triastuti SEMM. Nah, di kelompok satu ini kita bakalan ngebahas tentang kerangka karangan, teman-teman. Nah, yang pertama kali kita bakalan bahas yaitu definisi dan fungsi yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, yang pertama, definisi kerangka karangan. Definisi kerangka karangan yaitu rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan yang belum final disebut dengan outline. Dan kerangka karangan yang sudah final atau yang sudah tersusun disebut outline final. Nah, kayak gini nih. Ini ya contohnya. Nah, ini contoh dari outline penyusunan atau outline laporan PKL. Nah, di dalamnya kan ada latar belakang, ada bab, ada tujuan dari PKL, dan ada lain-lain. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada fungsi. Fungsi pertama dari kerangka karangan yaitu memudahkan pengertian variabel. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan, subbahasan, dan memberikan kemungkinan perluasan bahasan bagi si penulis. Nah, yang ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang dirumuskan. Yang keempat, memudahkan menyusun karangan secara menyeluruh. Nah, yang kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Dan yang terakhir, ada mencegah pengulangan bahasan ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alinisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kerangka karangan. Yang pertama yaitu untuk mengatur karangan menjadi secara teratur. Yang kedua yaitu memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kerangka karangan. Bentuk-bentuk kerangka karangan ada yang pertama berdasarkan perumusan teks. Maksud di sini ada 3 macam. Ada kerangka kalimat, yaitu merumuskan setiap topik manfaat kerangka kalimat yang meliputi memaksa penulis merumuskan topik dengan tepat, jelas. Maksudnya, walaupun sudah lewat bertahun-tahun, penulis masih sanggup mengikuti rencana hasilnya. Kalimat yang ditujukan dirumuskan dengan baik dan benar. Dan ada juga kerangka topik. Dirumuskan dengan menggunakan kata atau frasa karena kerangka topik jelas dan cermat seperti kerangka kalimat. Dan ada juga kerangka gabungan dari kalimat dan topik, kerangka yang mencakup kalimat berita dan sub-sub bagian maupun pokok-pokok utama dan pokok-pokok bawahannya. Dan selanjutnya ada berdasarkan bentuk karangan. Ada karangan deskripsi, dibuat untuk membantu pembaca membayangkan suasana mengenai ciri orang dan memahami suatu sensasi atau perasaan melalui bahasa. Jadi dideskripsikan dalam kerangkanya tuh ada kayak deskripsi tentang menggambarkan sebuah ciri-ciri yang sangat detail dengan cara menggambarkan dengan deskripsi. Dan ada juga secara narasi, dikenal sebagai cerita peristiwa atau kegiatan atau kejadian dalam suatu rentan waktu. Dan ada juga eksposisi. Dan itu adalah sebuah informasi yang dapat ditemukan pada tulisan editorial, esai, ataupun petunjuk. Dan ada juga persuasi. Persuasi itu karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang. Dan ada juga argumentasi, penggunaan atau ulasan yang didasarkan pada perincian yang khusus dan cermat. Dan di sini ada berdasarkan rinciannya. Ada kerangka karangan sementara,
Kerangka karangan sementara adalah kerangka atau yang disebut non-formal, merupakan suatu alat bantu penuntun bagi suatu tulisan yang terarah. Karena kerangka-kerangka sementara bersifat sementara, maka tidak perlu tersusun secara terperinci. Dan ada juga kerangka yang formal, biasanya terdiri atas tesis pokok-pokok utama paling tinggi 2 tingkat dari perincian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Ilah Rahmadana dengan NPM 2150436. Di sini saya akan membahas pola penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, pola ilmiah. Pola ilmiah merupakan suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Kenapa bisa disebut pola ilmiah? Karena memakai pendekatan berdasarkan faktor ilmiah yang esensial. Pola ilmiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Pola ilmiah dapat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama urutan waktu atau kronologis. Urutan yang didasarkan pada runtutan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Dengan contoh yang akan dibahas adalah topik riwayat hidup seseorang. Yang pertama, asal-usul penulis. Yang kedua, pendidikan si penulis. Dan yang ketiga, kondisi kehidupan si penulis. Di mana dengan contoh yang 1 dan 2 termasuk urutan waktu. Dan yang ketiga, termasuk ke dalam kronologis. Yang kedua, ada urutan ruang atau spasial. Urutan ini biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif. Contoh yang akan dibahas adalah topik hutan yang sering mengalami kebakaran. Yang pertama, di daerah Kalimantan. Yang kedua, di daerah Sulawesi. Dan yang ketiga, di daerah Sumatera. Jadi, walaupun berbeda daerah, tetapi di masing-masing daerah tersebut mengalami kebakaran dan memiliki urutan ruang yang bersifat deskriptif. Yang ketiga, ada topik yang ada. Suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola ilmiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. Suatu peristiwa sudah dikenal dengan bagian-bagian tertentu. Di sini Restu akan mencontohkan kepada teman-teman dengan topik hutan yang tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan hutan dengan tema pemanfaatan hutan. Dengan subbab pertama adalah manfaat hutan secara alamiah. Dan subbab kedua, manfaat hutan secara ekonomis. Dan di masing-masing subbab tersebut memiliki topik yang akan dibahas dan memiliki peristiwa yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya adalah pola logis. Pola logis, tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan, mampu dituang dalam suatu susunan atau urutan logis. Urutan logis sama sekali tidak ada hubungan dengan suatu ciri yang intern dalam materinya, tetapi erat dengan tanggapan penulis. Kenapa bisa dinamakan pola logis? Karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir untuk menganalisis cara berpikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Dan pola logis ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama klimaks dan anti klimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Dengan contoh yang akan kita bahas adalah topik turunnya Soeharto. Yang pertama, keresahan masyarakat. Yang kedua, merajalelanya praktek KKN. Yang ketiga, keresahan masyarakat. Yang keempat, kerusuhan sosial. Yang kelima, tuntutan reformasi menggema. Dari contoh 1 sampai contoh 5 memiliki level-level tertentu. Dari level pertama hingga level terakhir yang mencapai klimaks. Dan menurut saya, yang pertama ini termasuk ke dalam anti klimaks,
Yang terakhir ini termasuk klimaks karena level yang paling tinggi. Yang selanjutnya adalah kasual. Mencakup dua pola, yaitu urutan dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Karena pola ini, pertama suatu pola ini yang akan kita permasalahkan adalah mengapa dianggap sebagai sebab yang kemudian dilanjutkan dengan perincian-perincian yang menelusuri akibat-akibat yang mungkin terjadi. Urutan ini sangat efektif dalam penulisan sejarah, membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya atau masyarakat. Dengan contoh yang akan kita bahas adalah topik krisis moneter melanda tanah air. Yang pertama, tingginya harga bahan pangan. Yang kedua, penyebab krisis moneter. Yang ketiga, dampak terjadi krisis moneter. Dan yang keempat, solusi pemecahan masalah krisis moneter. Di contoh 1 sampai contoh 4 ini memiliki urutan dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Begitu teman-teman. Dan selanjutnya adalah pemecahan masalah. Dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Dan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu deskripsi mengenai peristiwa atau persoalan tadi, dan akhirnya alternatif untuk jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. Nah, jadi pemecahan masalah ini adalah bagaimana kita dapat memecahkan suatu masalah. Nah, dengan contoh topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, apa itu virus? Yang kedua, bahaya virus. Dan yang ketiga, penanggulangannya. Dan ini termasuk ke dalam upaya penanggulangan. Yang selanjutnya adalah umum khusus. Dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh atau disebut umum, lalu diikuti dengan pembahasan secara terperinci atau khusus. Dengan contoh yang akan kita bahas adalah topik pengaruh internet. Yang pertama, para pengguna internet dengan subbab anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan yang kedua, ada manfaat internet. Yang pertama, media informasi. Yang kedua, bisnis. Dan yang ketiga, jaringan sosial. Dan yang keempat, dan lain-lain. Dan ini memiliki pola-pola tersendiri, baik bab pertama atau bab kedua. Bab pertama termasuk ke dalam pola umum, dan yang kedua termasuk ke dalam pola khusus. Kenapa? Karena di masing-masing tersebut memiliki perbedaan antara umum dan khusus. Yang selanjutnya ada familiaritas. Urutan familiaritas dimulai dengan menggunakan sesuatu yang sudah kenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal-hal yang kurang dikenal atau belum dikenal. Dalam keadaan-keadaan tertentu, cara ini misalnya diterapkan dengan mempergunakan analogi. Jadi, familiaritas adalah membahas yang sudah dikenal. Perkenalkan, nama saya Bagja Saifuddin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun karangan. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Sedangkan judul adalah bagian kepala karangan yang merupakan perincian atau penjabaran dari topik karangan. Agar tema yang diangkat mudah dikembangkan, kita perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama, jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas. Pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat dikembangkan. Yang terakhir, pilih yang bahannya mudah ditemukan oleh kita. Langkah kedua itu mengumpulkan bahan. Setelah punya tujuan dan mau melangkah, lalu apa bekal Anda? Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan. Bagaimana ide dan inovasi dapat diperhatikan,
kalau tidak ada hal yang menjadi bahan ide tersebut muncul. Buat apa ide muluk-muluk kalau tidak diperlukan? Perlu ada dasar bekal dalam melanjutkan penulisan. Langkah ketiga yaitu menyeleksi bahan. Kumpulkanlah clipping-clipping masalah tertentu, biasanya yang menarik penulis dalam berbagai bidang dengan rapi. Hal ini perlu dibiasakan calon penulis agar ketika dibutuhkan dalam tulisan, penulis dapat membuka kembali clipping yang tersimpan sesuai bidangnya. Banyak cara pengumpulannya. Masing-masing penulis mempunyai cara sesuai juga dengan tujuan tulisannya. Setelah ada bekal dan mulai berjalan, tapi bekal mana yang akan dibawa? Agar tidak terlalu bias dan abstrak, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Berikut petunjuk-petunjuknya. Catat hal penting semampunya, jadikan membaca sebagai kebutuhan, banyak diskusi dan mengikuti kegiatan ilmiah. Langkah keempat yaitu membuat kerangka. Bakal ada terpilih lagi terus melangkah yang mana dulu. Perlu kita susun selangkah demi selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan kerangka tergantung sepenuhnya pada penguasaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar-benar memahami materi dengan baik, permasalahan dapat diangkat dengan kreatif, mengalir, dan nyata. Terbukti pula kekuatan bahan materi yang kita kumpulkan dalam menyediakan wawasan untuk mengembangkan karangan. Pengembangan karangan juga jangan sampai menumpuk dengan pokok permasalahan yang lain. Untuk itu, pengembangannya harus sistematis dan terarah. Alur pengembangan juga harus disusun secara teliti dan cermat. Jadi, perlu diingat lagi, langkah-langkah menyusun karangan itu ada 5. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Yang keempat, membuat kerangka. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Yang selanjutnya yaitu contoh kerangka karangan. Yang pertama yaitu kerangka sistem lekuk dengan angka Romawi, huruf kapital, dan angka Arab. Yang kedua, kerangka sistem lekuk dengan angka desimal. Yang ketiga, kerangka sistem lurus dengan angka Romawi dan desimal. Yang keempat, kerangka karangan dengan Romawi lurus, model kerangka penelitian kuantitatif. Yang kelima, kerangka karangan dengan Romawi dan desimal lurus, model kerangka penelitian kuantitatif untuk penulisan makalah.